Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga semua tetap semangat belajar dari rumah ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai huruf halqiyah dan lahawiyah. Untuk itu, step by stepnya sebagai berikut. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui yang pertama, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, materi tentang huruf halqiyah. Yang ketiga, materi tentang huruf lahawiyah. Dan yang keempat adalah tugas. Oke, kita masuk ke step yang pertama, yakni kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Oke, kompetensi dasar pada materi ini yakni pada KD 3.1 menjelaskan makharijul huruf dan hukum bacaan mad dalam surat-surat pendek, yakni pada Al-Quran Surah Al-Qari'ah dan Al-Quran Surah Al-A'diyat. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari huruf halqiyah. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi huruf dan contoh huruf halqiyah dari lafaz Al-Quran. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian dari huruf lahawiyah. Dan yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi huruf dan contoh huruf lahawiyah dari lafaz Al-Quran. Oke, selanjutnya kita masuk ke step yang kedua, yakni huruf halqiyah. Apa sih huruf halqiyah itu? Ada yang tahu? Huruf halqiyah secara bahasa artinya tenggorokan atau kerongkongan. Sedangkan arti secara istilahnya yakni huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan maupun kerongkongan. Sedangkan huruf dari huruf halqiyah itu sebanyak 6 huruf, yakni hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghain. Oke, next. Kita masuk ke contoh lafaz huruf halqiyah. Yang pertama, contohnya pada huruf hamzah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian pada contoh huruf ha. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sedangkan contoh pada huruf kha. Wa amanahum min khawf. Nah, untuk contoh huruf halqiyahnya sudah Ibu beri tanda berwarna hijau ya. Oke, lanjut ke contoh lafaz huruf halqiyah yang selanjutnya, yakni nomor 4 pada huruf ha. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian yang kelima pada huruf ain. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan yang terakhir, yang keenam, pada huruf ghain. Falmughirati subha. Nah, untuk contoh huruf halqiyahnya sudah Ibu beri tanda berwarna hijau. Oke,
Next, slide selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga, yakni huruf lahawiyah. Ayo, siapa yang sudah tahu apa sih arti dari huruf lahawiyah itu? Huruf lahawiyah secara bahasa artinya pangkal lidah. Sedangkan arti secara istilah yakni huruf-huruf yang keluar dari pangkal lidah dekat tenggorokan. Nah, untuk huruf dari huruf lahawiyah ini ada dua, yakni huruf qaf dan huruf kaf. Oke, next kita masuk ke contoh huruf lahawiyah. Yang pertama yakni pada huruf kaf, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Kemudian contoh yang kedua pada huruf qaf, حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ. Nah, untuk contoh dari huruf lahawiyah ini, pada slide itu sudah Ibu beri tanda berwarna hijau ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke step keempat, yakni tugas. Wah, pada penasaran semua enggak ini tentang tugasnya? Oke, cekidot ke slide selanjutnya. Tugasnya adalah membuat mind map atau peta konsep dari makharijul huruf yang telah anak-anakku semua pelajari dari pertemuan 2 hingga pertemuan keempat ini. Nah, untuk poin-poin dari peta konsepnya sebagai berikut. Harus ada nama dari makharijul hurufnya. Kemudian yang kedua, wajib ada arti dari makharijul huruf itu secara bahasa. Kemudian harus ada huruf-huruf dari makharijul tersebut. Dan yang terakhir, pada masing-masing makharijul huruf harus diberikan satu contoh lafaz yang harus ada pada peta konsep ya. Oke, biar anak-anakku makin paham, lihat contohnya di slide selanjutnya. Oke, bisa dilihat semua contoh mind map yang sudah Ibu buat, tapi sebagian belum terisi secara penuh ya. Nah, bisa dilihat di bulatan paling besar berwarna orange, yakni makharijul huruf. Kemudian lanjutannya di bulatan-bulatan kecil berwarna ungu, ada salah satunya yang sudah Ibu isi, yakni makharijul huruf al-jawf. Untuk bulatan kecilnya lain berwarna ungu bisa Ananda isi sendiri ya dengan makharijul huruf yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke kolom yang berwarna hijau toska. Nah, itu merupakan arti dari makharijul huruf yang sudah Ibu sebutkan. Al-jawf artinya secara bahasa tenggorokan. Untuk kolom yang lain bisa diisi sendiri ya, menyesuaikan makharijul hurufnya. Kemudian lanjut ke kolom yang berwarna hijau. Nah, di situ sudah ada 3 huruf. 3 huruf dari al-jawf, yakni ada huruf alif, huruf ya sukun, dan huruf wawu sukun. Nah, kemudian di kolom yang terakhir, yakni kolom yang berwarna abu-abu, merupakan contoh lafaz dari makharijul huruf al-jawf. Ibu mengambil contohnya dari huruf alif, yakni wa ma khalaqna. Bisa dilihat ya, contoh hurufnya sudah Ibu beri tanda berwarna hijau. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Untuk yang lain, bisa anak-anak isi sendiri ya
kolom-kolom yang belum terisi. Nanti tugasnya anak-anak buat kreasikan di buku tulis ataupun buku gambar masing-masing. Kemudian nanti bisa mencontoh dari mind map yang Ibu berikan, ataupun bisa dikreasikan dengan kreativitas kalian sendiri. Semoga Allah memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kali ini telah usai. Terima kasih anak-anakku semua sudah memperhatikan dengan baik. Semoga Allah meridhoi keikhlasan kita hari ini dalam belajar materi huruf halqiyah dan huruf lahawiyah. Semoga sedikit ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.